Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, konfigurasi elektron menurut Bohr itu berdasarkan kulit atom. Jadi, eh, eh, ada yang berdasarkan kulit atom, ada nanti yang berdasarkan subkulit atom. Nah, ini adalah rumus jumlah maksimum elektron pada setiap kulitnya. Kulitnya mulai dari kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan kulit seterusnya. Untuk kulit K berarti di kulit pertama, maka ganti N ini dengan angka 1. 1 kuadrat, 1 dikali 2, 2. Jadi di K maksimum elektronnya ada 2. Di L tinggal masukin lagi ke sini, berarti kulit kedua, 2 kuadrat, 4 kali 2, 8. Di M berarti kulit ketiga, 3 kuadrat, 9 kali 2, 18. Kulit N berarti 4, 4 kuadrat, 16 kali 2, 32. Kulit O berarti 5, 5 kuadrat, 25 kali 2, 50, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menggunakan maksimum kulit atom tersebut untuk konfigurasi elektron? Nah, kamu perhatikan di setiap kulit maksimum dihuni oleh elektron sekian banyak. Tapi boleh juga kurang dari itu. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Misalkan kita contohkan 11 Na. 11 ini nomor atomnya. Kamu tahu di pembahasan sebelumnya kalau nomor atom merupakan jumlah elektron juga. Jadi konfigurasi elektron itu berdasarkan nomor atomnya. 11. Di kulit pertama ada 2 elektron. Di kulit kedua maksimumnya hanya 8 elektron. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya 10. Sedangkan elektron keseluruhannya ada 11. Maka di kulit ketiga sisa 1 elektron. Maka konfigurasi elektron Na281. Kalau misalkan N, konfigurasi elektronnya 7. Berarti di pertama ada 2, sisanya ada 5. Jumlahkan jadi 7. Begitu. Misalkan bagaimana kalau K? K itu 19. Kamu bisa lihat di tabel periodik unsur. Nah, berarti 2, lalu 8, lalu sisanya 9, gitu kan ya? Nah, 9 itu masih boleh karena maksimumnya 18. Tapi ini tidak stabil. Jadi, jika yang paling belakang lebih dari 8, maka kamu harus pecah. Tidak boleh 9 di sini. 9 itu dekat pada angka 8, berarti tinggal 8 dan sisanya 1. Jadi, kalau di belakangnya itu angkanya lebih dari 8, nanti kamu sesuaikan mana yang mendekati angka-angka yang stabil ini. Misalkan saya beri contoh X. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 20, misalkan begitu. Nah, 20 ini dekat dengan angka 18, maka kamu harus pecah angka 20-nya jadi 18 dengan 2 sisanya. Begitu. Nah, bagaimana kalau saya punya unsur Y? Misalkan 2, 8, 18, 10. 10 dekat dengan angka yang mana? Oh, angka 8. Berarti si 10 ini kita ganti dengan 8 dan 2. Pokoknya di yang paling belakang itu tidak boleh lebih dari angka 8. Nah, misalkan saya punya Z. Z itu 2, 8, 18, 28. Misalkan. Nah, bagaimana ini? 28 kalau misalkan kita rubah jadi dipecah jadi 18 dengan 10. 10 masih lebih dari 8. Berarti kita pecah lagi yang 10 ini jadi 8 dan 2. Begitu. Jadi dipecahkan terus sampai yang paling belakangnya itu tidak lebih dari 8 dan angka-angka yang dipecahkan itu berkesesuaian dengan yang ada di situ. Yang ada di maksimum kulit elektron.
Begitu, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan periode dan golongan dari konfigurasi elektron menurut Bohr. Yang pertama, kita harus menentukan konfigurasi elektron Bohr terlebih dahulu. Nah, kita tahu kalau 12 Mg itu bisa jadi 2, 8, 2. 6C berarti 2 dengan 4. 37 RB berarti 2, 8, 18, 9 ya belakangnya, tapi 9 kita pecah lagi jadi 8 dan 1. Sedangkan CL 2, 8, 7 ya. RB ini adalah konfigurasi elektron Mg, C, Rb, dan Cl. Nah, sekarang bagaimana menentukan periode dan golongan? Periode atau saya singkat P itu bisa dilihat dari jumlah kulit yang terisi oleh elektron. Kita lihat di Mg, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ada 3 kulit yang diisi oleh elektron, berarti Mg berada pada periode 3. Nah, sedangkan golongan itu bisa dicari dari elektron valensi. Ini namanya elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir. Jumlah elektron pada kulit terakhir. Di sini ada 2, berarti golongannya 2A. 2-nya harus ditulis dalam angka Romawi. Dan untuk konfigurasi elektron Bohr, semuanya adalah golongan A. Nanti untuk golongan B, lantanida dan aktinida itu dapat menggunakan mekanika kuantum. Nah, sekarang kita cari yang C. Untuk atom C, 2 kulit yang terisi, maka periodenya adalah periode 2. Golongannya kita lihat ini, paling terakhirnya 4. Maka C itu berada di golongan 4. RB berarti periodenya periode 5 karena ada 5 kulit yang terisi dan golongannya adalah golongan 1A karena paling terakhir itu 1. Berarti yang Cl periodenya 3, golongannya 7A. Selalu gunakan angka Romawi untuk golongan. Kita cek satu-satu pada tabel periodik. Kita cek Mg. Mg berada pada periode 3 golongan 2A. Kita lihat. Ini periode 3. Ini periode 3 golongan 2A. Ada Mg. Terus ada C periode 2 golongan 4A. Kita cek. Periode 2 yang ini. Pinggir. Nih, ada 4A. C. Nah, sekarang RB periode 5 golongan 1A. Cek periode 5 golongan 1A. RB ada di sini. Dan CL periode 3 golongan 7A. Yang ini periode 3 ke pinggir untuk mencari 7. Ini golongan 7A. Gitu. Jadi periode ini adalah ke pinggir membacanya periode 1, periode 2, periode 3, sedangkan golongan ke bawah 1A, 2A, sebelah sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kamu bisa mencari sendiri di tabel periodik untuk membuktikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.